Di video terakhir saya sempat menampilkan contoh website toko online sederhana yang SEO friendly. Dari sana banyak sekali yang menanyakan, Mas ini pakai theme apa? Mas ini pakai hosting apa? Boleh nggak di-review sekali lagi? Bagaimana proses optimasinya? Bagaimana cara optimasinya? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini akan saya jawab pada video ini. Jadi kalau Anda juga ingin tahu bagaimana proses optimasinya, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Devri. Oke, kali ini saya akan sedikit review ya tentang website toko online. Sebenarnya toko online ini bukan buatan saya ya, tapi ini adalah project iseng-iseng ya yang dilakukan oleh tim saya di Laskar SEO. Jadi ada beberapa tim baru yang juga baru belajar. Jadi saya pikir kalau belajar nggak langsung praktek kan nggak enak ya. Jadi ada beberapa website yang kita buat. Salah satunya adalah website ini. Untuk domainnya memang domainnya sudah cukup lama ya. Tapi untuk websitenya ini baru ya, kita ubah 100% dari domain awalnya yang juga tadinya menargetkan kata kunci yang berbeda. Saat ini kita targetkan kata kunci lain. Nah, jadi idenya sangat sederhana ya. Ini hanya coba-coba aja sebenarnya, belum tahu juga nanti mau dimonetize-nya dengan seperti apa ya. Apakah nanti kita jadikan website periklanan atau memang terjun langsung benar-benar jual motor bekas atau seperti apa, ini juga masih belum kepikiran sih. Ya nanti kalau misalkan teman-teman ada ide, boleh nanti tulis di kolom komentar ya. Ide-ide teman-teman sangat ya membantu kami lah. Oke, jadi sekali lagi ini adalah website percobaan ya, anak-anak atau tim baru di Laskar SEO yang membuatnya. Ya, ini juga belum teroptimasi ya, belum ada yang naik halaman 1 sih kalau nggak salah ya. Saya belum cek lagi terakhir. Kalau tidak salah belum ada nih, belum ada yang naik. Jadi kita ya tampilannya seperti ini ya websitenya. Ini hanya ada isinya ya simple sih, simple. Karena saya tahu orang Indonesia maunya yang simple-simple aja. Jadi di halaman home cuma ada produk terbarunya aja, tanpa ada embel-embel lain ya. Ini hanya produk-produk terbaru aja nih. Ada sekitar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 ya. Kita tampilkan di sini ada di halaman home-nya ada 20 produk terbaru. Jadi setiap produk terbarunya nanti akan muncul di atas sini. Seperti itu. Kemudian ada menu di atas ya. Ini juga menunya hanya seperti ini aja. Mobil bekas, motor bekas ya, mobil bekas. Kemudian ada spare part. Ini ada set map-nya. Kemudian ada kontak ya, yang kalau diklik akan muncul seperti ini. Ini juga baru ada emailnya aja. Belum ada kontak sama sekali ya. Baru saya tuliskan emailnya saja. Kemudian di sini ada kategori ya, kategori motor bekas. Nah, ini ada Honda, Yamaha, Beat Vario. Ini juga belum kita sempurnakan ya. Kemudian ada Yamaha, ada spare part di sini ya. Oke, ini juga belum sempurna. Kemudian ada lagi di sini ya, ini kalau mau login ya. Tapi sepertinya fitur ini nggak akan kami gunakan sih. Ini mau dihapus sih. Kemudian ya di bawah tadi produk-produk terbaru dengan foto. Kemudian namanya, harga, dan stoknya ya, tersedia atau enggak. Kalau kita klik akan masuk ke halaman seperti ini. Ya, halaman seperti ini. Terus motornya ambil dari mana ya? Sementara ini ya karena memang ini belum tahu mau diapakan websitenya, kita ke link ke marketplace sih sementara. Ada kerjasama nggak ada sih. Sementara ini kita bantu aja lah. Ya ngelink ke marketplace. Nanti kalau misalkan memang sudah masuk ke halaman 1 Google untuk beberapa kata kunci, barulah kita pikirkan website ini mau diapakan. Tapi bukan itu yang kita bahas ya. Kita ingin bahas seperti apa sih websitenya. Jadi hanya ada halaman produk, kemudian ada blognya juga, tapi belum saya tulis sama sekali ya, belum tim saya tulis sama sekali, blognya masih kosong. Jadi di sini fitur-fiturnya ada untuk mengisi artikel ya, dia ada produk tentunya ya, halaman produk, di produknya pun ada kategori, ada teks ya, kemudian ada blog ya untuk sharing-sharing. Jadi tersendiri nih, temanya akan berbeda nanti, ada blog. Kemudian ya tadi produk, blog, kemudian ada page atau halaman. Page ini untuk apa? Biasanya untuk halaman-halaman penting seperti halaman tadi ya, kontak, misalkan tentang kami dan segala macamnya, itu biasanya kita di page gitu ya. Kemudian di blog ya untuk sharing-sharing, di produk tentunya untuk produk. Nah, kemudian optimasinya di mana? Nah, kemarin kan sudah sedikit saya bongkar ya, di sini optimasinya di mana. Jadi kita nggak optimasi di halaman produknya. Kenapa saya nggak optimasi di halaman produknya? Karena
Kalau di halaman produknya khawatir misalkan saya optimasi di halaman produk ini ya, Honda Beat 2020. Ketika si motor ininya sudah laku, kemudian websitenya ini ternyata halaman ini ternyata sudah masuk ke halaman 1 Google, akan sayang sekali. Nanti udah masuk ke halaman 1 Google, ketika orang klik ternyata produknya sudah nggak ada. Nah, itu kan sangat sayang sekali. Jadi kita nggak optimasi dalam produk, tapi kita optimasi di halaman tag. Oke, sebelum ke sana kita lihat dulu di halaman produknya ini ada apa aja sih. Ya tentu ada foto ya, ini foto bisa digeser seperti ini. Kemudian ini ada 2 foto, ini ditampilkan di sini. Bisa banyak ya, ini bisa banyak foto, kalau nggak salah bisa sekitar 10 foto. Ini hanya 2 nih yang ditampilkan. Jadi orang bisa lihat ya, user bisa lihat. Kemudian ada warna ya, misalkan kalau mau ditulis warna bisa. Kemudian ini hubungi penjual. Untuk masalah klik ini juga ada pilihan, bisa add to cart ya ke halaman keranjang belanja gitu, bisa kita setting seperti itu, bisa ke WhatsApp langsung bisa, atau bisa seperti ini. Nah kalau ini yang ngelink ke marketplace itu kita coding lagi. Jadi kalau dari temnya sendiri nggak bisa seperti itu. Kenapa saya buat seperti ini? Karena satu hal, ini hanya uji coba aja websitenya, kita tidak punya produknya sekarang ya. Saat video ini dibuat saya belum punya produknya. Kecuali nanti kalau websitenya sudah memang naik, ternyata banyak yang hubungi gitu kan, banyak yang kunjungi, baru kita akan pikirkan apakah mau jual produknya atau membuat website ini sebagai website periklanan. Seperti itu. Jadi ini bisa kita ya custom lah ya, bisa ke add to cart, bisa ke halaman penjualan, bisa ke WA, terserah. Oke. Kemudian di sini ada ya kontak penjual, kondisi ya, bekas. Kemudian kategorinya, ini ada kategori, dilihat ya berapa kali. Nah ini diskusi ya, belum ada komentar. Kemudian ada tombol bagikan. Kemudian di sini ada deskripsi singkat produknya. Di sini ada deskripsi singkat produknya nih. Ya, biasakan kita tulis deskripsinya ya. Ini karena memang hanya website uji coba aja, deskripsinya singkat banget nih, hanya ada 3 poin aja. Ya gitu. Kemudian sebenarnya di sini juga bisa ditampilkan halaman fitur chatting ya. Untuk WA atau segala macamnya ini bisa ditampilkan di sini. Bisa 3 nomor WA kalau nggak salah ditampilkan sekaligus. Misalkan ada pisah-pisah, misalkan ada WA customer service, WA misalkan bagian keuangan, WA misalkan bagian apa lagi gitu ya, bisa ditampilkan. Atau mau CS semua, 3-3-nya juga bisa ditampilkan di sini. Ya fitur live chatnya ya, yang langsung redirect ke WhatsApp. Ya, jadi langsung redirect ke WhatsApp-nya. Itu bisa ditampilkan seperti itu. Tapi di sini karena memang ini bukan jualan kita nggak tampilkan. Khawatir nanti malah ada yang hubungi, bingung lagi gitu ya. Jadi ini belum sama sekali ditampilkan yang seperti itu. Oke, tadi terkait ada beberapa halaman produk, ada beberapa halaman ya di website ini. Sebelum ke optimasi deh. Sebelum ke optimasi kita ke ini dulu. Jadi kita balik ke halaman depan dulu ya. Jadi di halaman depan ini juga ada yang namanya katalog. Ya, jadi di sini sudah support katalog ya, katalog produk. Bisa diklik katalog produknya. Tadi selain halaman home, kemudian halaman apa namanya? Produk ya. Ada halaman blog. Halaman blog belum bisa saya tampilkan karena ternyata anak-anak belum buat nih. Belum buat halaman blognya. Terus ada halaman katalog produk ya. Sebelum kita buka nanti halaman optimasinya. Halaman optimasinya terakhir. Oke ya. Ada halaman katalog produk yang di sini berisi semua produk-produk yang telah kita posting ya. Ini ada berisi produk-produk yang telah kita posting. Ini internet saya agak lemot nih. Ya. Ini ada berapa produk nih, saya nggak ngitung ya. Ada banyak nih. Dan enaknya di sini apa? Si halaman produknya ini bisa kita print katalognya. Kita klik ya, print katalog. Jadi kalau mau dicetak, kita nggak usah buat lagi katalog gitu ya, nggak usah bayar lagi desain katalog atau buat lagi, tapi bisa langsung di sini. Nah, ini tampilannya seperti ini nih kalau kita mau print si katalognya. Ini ada banyak page. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, ini kayaknya yang pojok kanan ini agak kepotong ya. Kita coba ubah, ini landscape sudah benar. Ini ada settingannya, nanti bisa disetting ya, disesuaikan aja. Mau pakai paper size-nya apa. Ya, agar ini tampilannya menjadi bagus. Nah, jadi kan enak nih. Kalau kita mau cetak si katalognya, ini bisa banget dicetak. Tapi sekali lagi, perhatikan dulu ya, ini ada tumpuk-tumpuk seperti ini harus
perbaiki. Mungkin ada pengaturan yang di sini nih. Oke ya, itu halaman-halaman yang ada di dalam websitenya atau ada di dalam toko online. Sekarang kita masuk ke halaman optimasinya. Kemudian kemarin juga sempat saya singgung ya, di videonya saya sempat singgung, saya optimasinya nggak di halaman produk. Di awal juga sempat saya singgung. Kemudian kita optimasinya di mana? Kita optimasinya ada di halaman tagnya. Ini contohnya seperti ini. Kita optimasinya di halaman tag. Kalau teman-teman lihat di sini ada pelangimotor.com/tag/harga motor beat bekas. Kalau dilihat posisinya sekarang belum masuk karena ini baru 1 bulanan dan dioptimasi oleh orang baru. Ya, mereka sambil belajar ya, sambil praktek langsung nih. Sambil belajar sambil praktek langsung. Kalau langsung praktek di website klien kan akan resiko banget ya. Maka saya buat satu website yang website pribadi gitu ya. Yang juga memang tidak tahu nih nanti kalau misalkan memang naik kita belum tahu mau diapakan website ini. Gitu. Ini seperti ini yang kita optimasi. Ini halaman tagnya, kemudian di atasnya ada foto-foto produk ya tadi ya. Bedanya kalau kita optimasinya di halaman tag, maka ketika ada produk baru ini akan tergeser nih, produk barunya selalu ada di atas. Yang di atas ini itu selalu produk-produk terbaru. Beda kalau kita optimasinya tadi di halaman produk. Kalau di halaman produk optimasinya ya bisa saja nanti si motor tadi sudah laku atau produk tadi sudah laku, nanti bingung lagi. Ya, motor tadi sudah laku, nanti bingung lagi mau diapakan nih. Sudah masuk halaman 1 Google, motornya udah laku, atau kita edit lagi gitu kan ya, agak repot. Tapi kalau kita optimasinya di halaman tag, ya motor-motor yang sudah laku bisa jadi nanti akan turun ke bawah. Ya terganti dengan motor-motor baru di atasnya, yang baru kita posting di halaman produk. Kayak gitu sistemnya. Kemudian optimasinya seperti apa sih? Oke, optimasinya ya seperti biasa aja. Seperti kata kunci ini saya targetkan harga motor beat bekas. Sekali lagi kalau teman-teman cek ya belum masuk karena ini baru ya, website baru dioptimasi. Kalau teman-teman lihat tanggalnya sudah lama Mas, memang ini website domainnya sudah lama ya. Cuma baru kita buat lagi websitenya. Oke, jadi kita targetkan harga motor bekas, maka si harga motor bekas ini tetap harus ada di judul. Karena kita optimasinya di meta tag ya, di tag, maka si judul tagnya itu kita berikan ini harga motor bekas, harga motor beat bekas. Seperti itu ya. Sama seperti Anda optimasi di halaman artikel, sama saja. Untuk judul, meta title, meta description, URL itu harus ada kata kunci. Jadi sama aja. Kemudian kita ya posting lah, ini produk-produk terbaru ya. Ini jadi kita postingnya bukan kita tempel-tempel seperti itu gambarnya di satu halaman, bukan, tapi ini kita posting di halaman produk, maka akan otomatis muncul di sini nih produk-produk terbarunya. Itu ya. Kemudian, nah ini untuk optimasinya lagi, jangan lupakan saat ini si Google sendiri maunya ya harus ada tulisan ya. Maka di bawahnya sini kita berikan tulisan-tulisan yang kegunaannya adalah lebih ke untuk optimasinya. Nah, jadi tulisan-tulisan ini gunanya lebih ke untuk optimasinya. Ini juga sudah pernah saya infokan atau sudah pernah saya buatkan videonya di teknik bongkar teknik SEO marketplace. Ya, kalau teman-teman belum tonton video itu, videonya kalau tidak salah saya embed di halaman devriansa.net/pakar-SEO. Ya, jadi di halaman devriansa.net/pakar-SEO itu ada bongkar teknik SEO marketplace. Ya, marketplace juga kebanyakan melakukan hal yang sama seperti ini. Ini saya meniru mereka gitu ya. Saya meniru apa yang dilakukan mereka, dan ini studi kasus, ini uji coba. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kira-kira berapa lama naik ya? Saya nggak tahu nih. Kalau saya sendiri yang mengerjakan itu bisa naik di 3 bulanan ya. Dengan kata kunci yang ya lumayan lah tingkatannya. Tapi ini tim baru yang mengerjakan, saya nggak tahu bisa naik berapa lama. Nanti kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Kita optimasinya seperti ini. Ya, jadi di halaman tag kita buat beberapa kategori tag ya. Kemudian kita buatkan tulisannya seperti ini. Dan masalahnya tidak semua tema bisa kita perlakukan seperti ini. Tem ini pun kita ngoding. Ya, jadi tadinya tulisan ini bukan ada di bawah tapi ada di atas. Baru gambar-gambar tagnya ada di bawah. Jadi tulisan dulu di atas ya, baru si gambar-gambarnya di bawah. Kalau seperti itu kurang bagus lah ya. Karena orang yang mencari ke sini tentu mau lihat motor-motornya, bukan mau lihat tulisannya. Maka saya sedikit codingnya biar tulisannya ada di bawah, gambarnya ada di atas. Gitu. Kemudian
Dimana sih cara menulis tagnya? Cara menulis tagnya seperti biasa, Anda masuk ke dashboardnya, nanti di sini ada produk, kemudian ada tag. Ya, jadi ada produk, tag. Coba kita buka ya. Kita coba buka. Nah, seperti ini ya. Tinggal add new tag, namanya apa? Tadi disesuaikan dengan kata kuncinya di sini ya. Misalkan kata kuncinya jual motor Beat bekas misalkan ya. Bekas. Kemudian slagnya kita juga tulis. Kemudian tulisan tadi kita tulisnya di deskripsi. Atau ini bisa kita add new tag dulu ya. Add new tag nanti akan muncul di sini. Contoh misalkan ini 12 yang mau kita optimasi, maka kita klik aja edit. Ya, ini tadi di add new tag dulu ya biar masuk ke sini, terus kita klik edit. Oke, akan terbuka seperti ini. Kemudian nah disinilah Anda buatkan tulisannya. Ini sama aja sih. Sama aja seperti menulis di artikel ya, di produk, di halaman blog ya, di halaman apa namanya? Page, sama aja. Jadi tinggal tulis biasa aja di sini. Jangan lupa dioptimasi. Oke, seperti itu ya cara optimasinya. Ini adalah contoh website toko online yang sederhana dan SEO friendly ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa di beberapa bulan ke depan. Nanti juga akan saya buatkan videonya lagi. Kalau misalkan sudah menunjukkan hasil-hasil yang positif. Karena sekali lagi ini bukan saya yang optimasi. Untuk Anda yang mau tahu ini menggunakan theme apa, menggunakan hosting apa yang bagus. Kalau theme-nya ini udah cukup bagus ya. Hanya sedikit kita ubah tadi ya. Agar si fotonya ada di atas ya di halaman tag. Kemudian tulisannya ada di bawah. Tapi untuk masalah hostingnya saya kurang puas sih dengan hosting yang kita pakai di sini. Tapi nanti akan saya rekomendasikan hosting apa yang saya banyak gunakan ya di website-website saya yang lain dan saya cukup puas dengan hosting tersebut. Nanti Anda bisa lihat di kolom deskripsi ya untuk masalah theme-nya, kemudian masalah hostingnya hosting apa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Seperti biasa, like kalau Anda suka dengan video ini ya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.